Golok. Pak Cek, kok cek apa, weh? Kok cek apa? Cek. Jadi ini Anda siapa? Waduh, Anda siapa? Saya adalah pengacau di sini. Pemilik. Pemilik. Iya. Yes, kone. Saya kasih masuk kita. Ini dengan Bapak Ade siapa ini? Ya, halo semuanya. Ya mungkin kamu semua tahu saya, tapi kamu tidak usah tahu saya. Tidak usah tahu saya sih. Tidak usah tahu saya karena ya saya begini aja. Saya begini aja. Nggak usah. Kalau Paul boleh. Ah, ada hormat. Ini kita sudah habis selesai makan ini. Udah kenyang siap Sudah tidur sampai malam. Besok makan lagi ya. Pertemuan kita nanti saat kau ada di sisiku, semoga rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Halo kawan-kawan, jadi ini sudah selesai hujan kan? Kita tadi tunggu hujan berhenti supaya kita lebih 2 jam lah. Iya. Ya kan? 2 jam kita tunggu hujan dan akhirnya hujan berhenti juga dan kita mulai lanjutkan lagi. Kita akan bertanya-tanya sama orang yang punya usaha sendiri. Di mana itu dia? Ini ada. Mana itu? Jangan Wah, sembunyi. dia sembunyi lagi. Ini dia Bapak Ade Jadi tunggu satu. aja. Stay tune. Penasaran nggak? Penasaran pasti kan? Ayo, nonton sampai habis biar orang tua kalian bangga. Itu dia. Oke guys, halo semuanya, selamat Halo. sore. Ini sekarang kembali lagi pada saat di situ ada saya dan Paul Sedi. Ya, dan juga Ada juga pemilik dari yang punya semua ini. Perkenalkan dulu namanya siapa? nama Anda siapa? Sabar sebelum itu salah pakai teman dulu. Oh iya ya. Masker lagi boleh. Iya, masker lepas dulu. Kita Itu lagi. sehat kok. Itu ada. Tadi sudah dites. Tadi sudah di Tadi sudah tes psikolog apa tuh? Psikolog. Swab. Iya, sudah. Rapid. Rapid. Kita swab yang langsung mahal begitu. Sombong amat. amat. Pakai efek sendiri dia. Jadi sekarang kita sudah ada di salah satu tempat apa dari kopi apa tadi, Pak Cek? Apa coba? Kopi ya itu. Nanti saya tulis di bawah sini. Kopi Di apa? daerah kawasan Bumi Nyai, daerah Ciberem Petir, Bogor. Nah itu dia Pak. Dari tadi kita minum kopi apa sekali? Kopi Serdadu Kopi. Serdadu kopi ya. Serdadu Kopi. Oke. Dan Ini sekarang sudah di part kedua. Pak, Kita mau bertanya-tanya langsung kepada pemiliknya tentang ini dia. ide-ide semua Bapak sampai ini. bisa terjadi seperti gini semua. Itu pokoknya kita juga saya termasuk Paul juga sempat kaget juga ya. Kaget juga. Awalnya saya pikir cuma ini loh, tempat kopinya Iya, aja, tempat terus kopi dan ininya aja. terus pas tiba-tiba ke sini, lihat Woi, di bawah lihat tuh. ke bawahnya. Kita akan mau menanyakan kepada Bapak Ilham ya. Bapak Ilham. Terinspirasi dari siapa kalau sampai ide-ide gini bisa muncul gitu. Iya. Ya awalnya sih saya coba-coba. ya. Jadi nanti saya blur ya. Nanti blur muka baru. Oke, terinspirasi dari siapa, Pak? Sebenarnya sih karena kan kemarin tuh pandemi, kita nggak ada job syuting ya segala macem, bingung mau ngapain. Akhirnya dari diskusi dari keluarga, kita coba mau buka usaha karena kan ini pembangunan bisa ya kurang lebih setahun lah. Jadi sambil nunggu pandemi selesai dan job-job datang, kita bangun kopi ini. Oh, kira-kira sudah berapa bulan ini jalan? Sudah bukanya dari berapa bulan lalu? Ya sekitar 4 bulan lah. 4 bulan ya. Untuk pembangunannya itu Iya. semuanya. Oh, pembangunan 4 bulan. Iya. Oh, 4 bulan ya. Pembangunan 1 tahun lah ya. kurang lebih 1 tahun ya itulah. Tapi bukannya yang sudah 4 bulan. Nah, gitu. inspirasi dari pandemi. Oh, Nah, pandemi ya. Pandemi karena Oh. pandemi kita berpikir positif. Betul, Makanya, itu dia. Jadi
teman-teman semua jangan takut, maksudnya pandemi pun juga kita bisa berkreasi. Ya. Dengan satu kita banyak mungkin seperti YouTuber Paul Sedi juga bisa timbulkan konten-konten yang lain seperti konten-konten kreasi. Ada juga seperti dia. dan itu nanti belum sih. Timbulkan konten-konten yang baru juga, terus Yang kontroversial. Ilham juga timbulkan inspirasi baru seperti Ya. anak muda tidak kalah jauh seperti orang tua gitu. Maksudnya punya berpikiran luas ke depannya dan bisa membangun semua ini, ya itu luar biasa sekali. Dan kita patut kasih Aspirin. Aspirasi. aspirasi. Bukan. Aspirasi. Apresiasi untuk apresiasi untuk Ilham sendiri. Jadi Iya. teman-teman jangan putus asa. Ilham bisa, tidak mungkin kita semua bisa. Tidak mungkin kita tidak bisa. Ya. Pasti kita semua bisa. Oke, mungkin Justru dari keterbatasan gara-gara pandemi ini kita harus bisa lebih kreatif. Jangan jadikan keterbatasan itu menjadi down, menjadi kita nggak tambah bisa pusing. apa yang kita lakukan yang di luar dari kita punya kebiasaan itu, Ya. kita harus lakukan lagi. Maksudnya seperti pandemi seperti begini kan, musim di mana-mana kan semua pada tutup, dari mulai kafe atau pekerja seni pun sampai semua pun juga itu mati. Jadi kita semua harus berusaha bagaimana caranya untuk kita putar kepala putar otak kita supaya kedepannya lebih baik lagi. Bukan untuk Ilham sendiri, mungkin untuk keluarganya, untuk mungkin besok Ilham menikah dan untuk seterusnya, ya itu Ilham sendiri. Jadi selebihnya Bapak Paul. Gini loh cuy, sekarang tuh media udah banyak banget sih, udah gampang banget sih ya kan. Maksudnya kalau misalnya kita buat cuman mengeluh di pandemi sih, Iya. ya gitu kita nggak bakal maju gitu loh. Iya. Maksudnya Jangan cuma protes di sosial media Iya. begini gitu. Tapi kita harus semakin kreatif lagi iya, sih. Kalau tidak kita berkembang. mati lah. Maksudnya dalam artian kita tidak bisa berkembang lah. Betul. Ya salah satu contohnya sih kalau misalnya ini kita cari konten-konten kontroversial gitu. Ayo satu orang lompat ke situ. Iya, auto viral ini kalau ada satu yang lompat ke bawah situ. Stop. Wah, itu bukan viral, itu nyawa melayang gitu. Tapi saya viral weh. Kok dia mau berkorban. Iya. Tapi luar biasa, maksudnya Ilham sampai di titik seperti ini dan kita pun juga waktu itu tidak tahu ya. Iya. Maunya di belakang kita Ilham buat seperti begini. Nah, itu yang buat kita, Ilham luar biasa, maksudnya punya inspirasi seperti begini. Ya, Apalagi, ya. sebenarnya inspirasi seperti ini nih dari keluarga sih. Keluarga. Kalau gue kan, kalau saya nih, ya pengennya cuma satu lah, jadi aktor gitu kan. Terus aktornya. Jadi aktor. Dan ini juga banyak iklannya juga. Banyak iklan. Pernah iklan sama siapa? Rio Dewanto. Rio Dewanto. Bro, emang aman minum extra jus setiap hari? Aman dong. Ini kan udah dapet izin dari Bepom. Emang nggak bikin sakit? Lalu jangan langsung bisa sendiri dong. Terus siapa lagi? Siapa lagi tuh? Ya, Pokoknya iklan apa saja? Adalah. Ada Ya, beberapa iklan yang beberapa pernah lah. ikut ya. Termasuk Paul juga sempat jadi Yes, sensor itu. Film tidak jadi tuh. Itu Ilham mungkin kasih sepatah kata untuk semua orang di luar sana. Maksudnya supaya mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Ya, betul. Bangkit dan bisa mengikuti jejak Ilham gitu. Ya kan? Betul sekali. Nah, itu perlu loh, maksudnya mungkin bisa kasih satu kata dua kata. Gini aja. Kalau dari gue, cuy, manusia itu diberi otak, manusia itu diberi akal sehat sama Tuhan gitu loh. Jangan cuman dipakai buat mengeluh. Kita itu setiap harinya harus mengupgrade diri gitu. Mengupgrade diri, gimana caranya kita berkembang, karena masa zaman aja berkembang kita enggak gitu. Betul. Luar biasa. Itu motivasi yang perlu, yang kalian harus ingat bahwa zaman aja berubah, apalagi kita nggak berubah. Masa kita nggak berubah gitu kan? Yoi. Jadi kita harus lebih berubah daripada zaman gitu.
kita harus pikir dua kali ke depannya apa yang kita harus lakukan. Jadi masing-masing orang itu harus ada punya target. 2 tahun ke depan saya harus bikin apa, 1 tahun ke depan itu kita harus bikin apa. Itu target itu yang kalian harus capai gitu. Mungkin Paul? Kalau kalian tidak punya target itu nanti kalian kayak kebingungan itu. Kalian mau start Apa yang mulai mau dari ya? yang mana? Ya. Jadi nanti keteteran begitu. Jadi bila perlu atur apa mau kerjain yang mana dulu, ditulis bila perlu sih Ya, mungkin betul. ya. Terus kerjain satu ini selesaikan, terus kerjain berikutnya begitu aja terus. Besoknya dikumpulin ke SD sekolah. Kayak itu. Besok kumpul juga di Polres atau Polda Metro Jaya. Ya. Itu. Nah, pas banget Wah, pas banget nih. Yes. Sore-sore gini ditemani. Aduh, terima kasih nih. Sabar, namanya siapa nih? Dian. Oh, Iya. mukanya Dian. Halo, siap. Bangsat. Banyak terima kasih Mas Dian. Dari tadi nih, gue mulu yang ditanyain terus ngasih motivasi. Gue pengen tanya-tanya nih sama kalian berdua nih. Aduh, saya rasa ini ya, rasa Gila. membuang air. Jadi gini cuy, kita itu kenal dari 2019 ya? Nah, 2019 dari yang bener-bener, wah gila, makan pagi aja nih harus jalan kaki nyari gorengan. Makan pagi tuh gorengan cuy, bukan nasi anjing. betul. Dan sekarang Ya, Kacel udah apa namanya nyanyi keliling-keliling kan, apalagi bentar lagi mau ke Melbourne. Gila, bersyukur sekali hormat. dengan selamat Paul nih Sen dengan ini. Pace Paul nih sudah mendapatkan apa? ya. Golden. Platinum. Silver play button 100.000 subscriber. Setahun nggak ketemu cuy. Sekarang udah pada keliling-keliling gitu kan. Gimana perasaannya? Ya, itulah. Ya, kita mau berusaha kalau kita mau berusaha apa sih yang kita tidak bisa lakukan? Ya, kalau kita berusaha, pokoknya ya kita berdoa. Jangan kita maksudnya kita berdoa tapi kalau kita tidak lakukan untuk apa? Sia-sia juga. Jadi kalau kita berdoa, kita harus lakukan. Seperti Paul, dia mau gini, dia jadi YouTuber. Sekarang jadi YouTuber yang ya maksudnya ibaratkan kita senang, bangga juga luar biasa dengan prestasinya YouTuber. Dan saya pun juga sampai ya puji Tuhan sampai saya bisa keluar kota dan sedikit lagi mau keluar negeri juga ya Tuhan sudah rencanakan semua. Masing-masing orang itu di dunia ini Tuhan sudah kasih gift dan Tuhan sudah kasih masing-masing punya cara hidup dan pola hidupnya sendiri. Tapi gimana nih? Kan pas waktu Indonesian Idol audisi gagal kan? Pasti kecewa dong. Ya, kecewa. Nah, Oke. itu kan pasti kecewa dong. Gimana caranya bisa bangkit lagi sampai sekarang mau berangkat ke Melbourne? Itu dia. Maksudnya saya tergabung di dalam suatu komunitas yaitu Pop Original. Sempat dulu memang waktu Indonesian Idol saya sempat tidak lolos, sempat kecewa dan buat saya rasa Jangan. Jadi waktu itu sempat kecewa, sempat buat saya rasa tidak bisa sih. Tidak bisa apa-apa, tapi ya Tuhan tuh baik untuk kedepannya ya saya akhirnya dipercayakan untuk saya bisa kesana sini. Ya karena saya tahu Tuhan itu hidup. Dan ada teman-teman juga yang sekarang saya bangga juga lihat mereka punya prestasi dari Paul, YouTuber, dan Ilham sudah mempunyai usaha seperti gini ya luar biasa lah. Saya senang maksudnya punya teman kayak gini, maksudnya inovasi untuk maksudnya maju ke depan bagaimana supaya hidupnya lebih baik dan bukan untuk kita sendiri. Maksudnya apa yang mereka lakukan ini bukan untuk kita sendiri tapi untuk keluarga, untuk besok masa kedepannya, masa depan gitu. Jadi semuanya jangan minder. Ibaratkan kita di dunia ini dilahirkan mempunyai masing-masing orang itu Tuhan sudah Punya kelebihan dan punya kekurangan. punya kelebihan dan kekurangan. Bagaimana kalian caranya untuk bisa mengembangkan kelebihan kalian itu? Itu dia. Jadi dengan berusaha pasti kalian bisa. Tidak mungkin tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Asalkan kita mau berusaha. Paul sendiri? Mantap, itu dari Kacel. Nah, sekarang kita interogasi yang punya YouTube nih. Nih, kalian tahu kan? Kalian banyak yang belum tahu kan kalau Pace Paul ini mulai YouTube dari tahun berapa? 2012. Dan sekarang baru kesampaian 100.000 subscriber di 2021. Nah, pasti kan gimana ya? Orang tuh pasti kalau udah dari 2012 kagak nggak naik itu pasti wah men gila,
gue bisa stres ini, ya kan? Gue harus bikin apa lagi? Cuman gue salut sih, Pace ini Masnya, bisa Masih bisa sampai bertahan, ya? sekarang bertahan. Itu apa nih? Kesabaran sih. Kesabaran. Itu maksudnya. Karena memang saya lihat ada beberapa teman saya juga, ada orang juga itu baru bikin YouTube, nanyain saya soal bikin YouTube, baru 2 minggu atau sebulan aja itu udah kayak menyerah. Karena mereka gimana ya, bukan passionnya ke sana, tapi karena mereka melihat dari hasil youtuber besar yang dapatkan, itu mereka jadi tergiur. Tapi kan mereka tidak lihat di belakang layarnya itu mereka kerja kerasnya gimana gitu sampai bisa naik dapat banyak followers dan subscriber. Jadi intinya itu kalian harus suka dulu apa yang kalian kerjakan itu. Jangan ikut-ikutan, tapi ikuti kata hati kalian sendiri sih. Begitu sih. Jadi kalian pasti bisa juga ikut seperti jalannya Paul. Ada bisa juga ikuti saya di menyanyi. Kalau Paul di YouTuber, ya mungkin ya masing-masing kita beda genre. Terus ada Ilham juga sudah punya ini usaha seperti begini. Ya, luar biasa lah. Taruh. BTW, by the way, Baswe ini pada ngomong mulu kagak ada yang haus apa? Yes, tuh, saya belum minum dari tadi. Iya. Kasihan. Minum dulu. Terima kasih. Ini bos kita yang kasih ini loh. Tidak. Bos. Bukan bos. Kita kan emang Ya. sudah sama-sama satu Ya, perjuangan kita lah. ini- Nah, Ya kalau mau dibilang kita ini bukan teman lagi. Maksudnya kita ini sudah jadi saudara gitu. Jadi ya pertemuan kita ya hanya pertemuan biasa, tapi ya Tuhan udah masing itu sudah ada di catatan. Ya. Ya, catatan itu sudah dituliskan bahwa suatu saat kita akan bertemu gini. Ya itu dia, maksudnya ya ini tanpa pengetahuan kita bisa berkumpul Itulah. bersama-sama gitu. Oh, itu. silakan. Ini apa tadi namanya? Muka susu. Mocha susu ya. Mari kita coba dulu. Mocha susu. Jadi pada tahu kan film Sun Gokong? Inilah kita nih, kakak pertama. Stop. Jadi intinya begini. Lempar dia dulu. Oke. Ini. Jadi intinya kalian jangan menyerah karena setiap orang itu pasti ada waktunya untuk bersinar. Jadi ya tetap lanjutkan apa yang kalian kerjakan sekarang. Pasti ada waktunya kok. Intinya itu cuman waktu aja sih. Meskipun di awal-awal kita susah lah ya, Iya, tapi iya. ujung-ujungnya pasti akan ada pelangi di tepi sana. Waduh. Iya. Ada pelangi di Tidak. Kan tadi udah nanya-nanyain gue nih, kalau pada mau tahu ngobrolin tentang kopi lebih dalam lagi yang gue jual, mending langsung ngobrol aja sama ini aja ya, Pace sama Kacel, ngobrol langsung chef kopinya aja. Oh, Hormat. oke. Siap. Oke, mari. Kita cus dulu kakak. Halo kakak, sehat ya kakak? Sehat. Siap, aduh. Gimana kabarnya? Baik saja. Aduh, Tuhan baik nih. Bagaimana nih kopinya? Ya, luar mantap. biasa. Mantap. Ini Sedap, memang, sedap. ini kopi-kopi dari tadi memang luar biasa, dari kopi, minuman. Ya, pokoknya luar biasa lah. Jadi gini, saya mau tanya. Oh, namanya dulu Bapak siapa? Iya, Nama saya Omar. Bapak Omar ya? Omar. Omar ya. Omar. Jadi Bapak ini yang mengurusi kayak minumannya begitu. Iya. Barista lah ya. Barista, head barista. Yes, barista. Terus kakak kalau boleh tahu, udah berapa lama kakak belajar buat kopi dan sampai kakak kerja di sini itu udah berapa lama? Saya mulai kopi itu tahun berapa ya? Dari tahun 2000 lah. 2000 ya? Oh, 2000 zamannya belum ada Starbucks, zamannya belum ada Coffee Bean, belum ada apa-apa. Indonesia tuh kaya banget, dari Aceh sampai Papua. iya. Dari Aceh sampai Papua kita punya banyak kopi. Lucunya Indonesia tuh punya ciri khas sendiri tentang kopi. Itu. Aceh itu kita paling timur ya, atau paling barat. barat. Ya? Paling barat. Iya. Nah, paling barat itu Indonesia punya kopi itu asam, lebih fruity. Turun ke bawah dia pahit. Pahit. Dari Aceh terus ke Bengkulu dia mulai pahit. Bengkulu, Lampung, Sunda mulai manis. Manis dalam arti fruity lagi. Fruity lagi ya. Nah, lari ke Bali, Flores itu pahit lagi. Akhirnya sampai Irian Jaya itu fruity lagi. Wah. Jadi kakak banyak sekali nih tahu kopi Kopi. nih. Dari mulai Sabang sampai Merauke nih. Iya, alhamdulillah seperti Ya, itu. Itu selama belajar itu cuman
kopi aja atau ada yang lain-lain juga, minuman apa gitu? Minuman sih itu jatuhnya ke mocktail. Mocktail itu minuman campuran yang nggak beralkohol. Terus yang beralkohol namanya koktail. Koktail. Itu kan saya basicnya sebelum barista, zaman sekarang ini barista lagi ngehit ya, nge-hype lah segala macam, keren, profesi keren. Nah, dulu itu saya bartender. Oh, bartender juga ya? Dulu bartender, terus saat pindah ke kopi cuma sekedar bikin latte, bikin cappuccino, nggak ada manual brew ya kan. Jadi sempat di kafe-kafe di Jakarta pernah? Iya, Jakarta pernah. Paling jauh sampai di mana nih? Paling jauh itu Molinari, Abu Dhabi. Oh, Abu Dhabi. Abu Dhabi sebentar kan, karena saat dulu itu Indonesia nggak punya key grade itu ataupun ahli kopi, juga ahli kopi quality, kopi grader kopi itu saya dapat itu waktu pas kerja di Molinari. Saat itu trainingnya itu nggak di Indonesia, trainingnya di luar karena Indonesia belum punya apa-apa. Jadi dapat sertifikasi seperti itu, kembali lagi ke Indonesia, berhenti bekerja biasa. Akhirnya di tahun 2013 dari saya kantoran dari kafe ke toko kopi, ya kan, toko kopi besar ya. Nah, dan terus baru saya kerja kantoran lagi di tahun 2013. Saya baru memulai usaha namanya Serdadu Coffee. Oh, Serdadu. Ini yang sekarang lagi dijalankan? Iya. Dulu saya di Tebet. Oh, dulu di Tebet. Di Tebet. Kebetulan di Tebet di sini tawarkan tempat yang keren nih. Gimana caranya kita naikin strata. Iya. Saya mau tanya soal Prestasi saya itu kebetulan saya nge-branding anak saya. Oh iya. Namanya Almira Quinsa. Almira itu sebagai barista cilik. Di tahun berapa tahun yang lalu? Sekarang umur 11 tahun, berarti umur 5 tahun yang lalu itu dia itu udah ikut tanding di BBRC Bandung. Wow. Luar biasa. Kelas 1 SD. Dan akhirnya dia itu justru terkenalan anak saya. Oh iya. Iya, terkenalan anak saya, berhubung dia cuti untuk menyeduh, jadi nge-branding lagi. Ya, luar biasa. Iya. Begitulah sedikit cerita tentang kopi. Ya, semoga kalian bisa mendapatkan sedikit pencerahan lah ya. Pelajaran juga. Pelajaran. Kalau mau lihat lebih lanjut saya, IG-nya @tukang_ngopi. Nanti ada di bawah. Iya, nanti ada di bawah. Deskripsi ya. Oke, Oke. siap. Terima kasih. Ya, Terima kasih banyak kakak. Terima kasih. Siap Sukses kakak, selalu sukses berdua. terus. Siap kakak, Oke. sukses juga. Saya cabut duluan ya. Mari kakak. Halo semuanya, sekarang sudah malam dan kita mau mencoba untuk tidur di salah satu penginapannya. Yoi. Teman-teman, Apa? hati-hati. Hati-hati, kenapa tuh? Jadi sekarang kita akan turun ke bawah ya. Nah, ini kita sudah berjalan di kompleksnya. Coba bisa dijelaskan ini penginapan, berapa harganya, terus